Pemirsa JTV, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mardika di acara Imaji Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Masih di tempat yang sama, kita di Desa Panggung Harjo, Sewan Bantul. Kali ini masih di tempat yang sama juga, di kediaman Mas Rain Rosidi. Pada episode ini kita akan membahas tentang pernak-pernik seni rupa di saat pandemi. Di samping saya masih ada Mas Rain Rosidi. Selamat siang Mas Rain. Selamat siang Jimmy. Oke Mas, saat ini kan kondisi pandemi tentu berbeda dengan di saat sebelum pandemi. Terutama ini akan berimbas juga dengan kegiatan perhelatan seni rupa di Indonesia. Untuk itu bisa Mas dijelaskan bagaimana kondisi saat ini tentang seni rupa? Ya, kalau di prakteknya kita mulai bisa beradaptasi ya. Misalnya dengan banyak pameran yang sifatnya online, menggunakan media sosial atau menggunakan aplikasi sistem tertentu yang bisa diakses melalui internet. Tapi ada juga yang melakukan sistem yang hibrid ya, gabungan dari online dan offline. Jadi tetap memajang karya di ruang galeri, tetapi bisa juga diakses melalui online. Itu kebanyakan kita mengadaptasi di acara seperti itu. Kebanyakan menggabungkan itu ya? Ya. Ada kemungkinan lain nggak seperti murni online atau ada pembatasan, tetap ada perhelatan seni rupa tapi dengan cara pembatasan pengunjung seperti itu? Iya, ada. Itu banyak cara dipakai oleh para seniman karena ini kan semuanya hal baru ya bagi kita ya. Jadi banyak dari kita itu yang melakukan percobaan-percobaan apakah dengan cara ini bisa menggantikan atau merubah cara kita menikmati seni. Tapi banyak juga yang menurut kami atau menurut saya itu tidak terlalu berhasil ya. Misalnya percobaan untuk pameran online hanya memindahkan yang sifatnya offline ke online. Tapi bisa juga ada beberapa acara yang murni menggunakan online. Jadi mereka menciptakan ruang virtual dengan dinding, terus kemudian ada karya mungkin lukisan gitu dipajang secara virtual dan penonton bisa masuk ke dalam dunia maya itu dan bisa melihat secara 360 itu. Itu beberapa dilakukannya. Apakah itu berhasil Mas dilaksanakan? Ada cara-cara mengapresiasi karya seni, karena kan karya seni seperti seni rupa itu kan lebih ke 3 dimensi ya, walaupun lukisan dia akan ada pengaruh cahaya, sudut cahaya, terus bentuk material itu sendiri kan sebenarnya bagian dari karya seni itu. Kalau kita melihatnya hanya dengan layar itu kan otomatis kan flat. Nah, banyak yang merasa tidak cukup ya ketika pameran online dilakukan karena pengalaman masuk ruang pamer itu tidak tergantikan ya. Bagaimana orang masuk kemudian bisa melihat suasana dinding atau karya yang terletak di lantai dengan pustek dengan suasana yang antar karya itu berdampingan itu tidak bisa digantikan. Terutama para pecinta seni yang lebih tua ya, lebih senior, itu mereka merasa punya pengalaman yang tidak tergantikan itu. Tapi bagi beberapa seniman yang sudah mengalami dunia virtual ini dengan sejak lahir misalnya, atau kemudian sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang diwakili oleh media ini dari muda atau yang generasi lebih muda, mereka tidak memiliki banyak kendala ya, karena terbiasa dengan dunia itu. Teknologi, dengan pemanfaatan teknologi di kita. Oh ya pemirsa, perlu saya perkenalkan kembali. Jadi Mas Rain ini adalah salah satu dosen seni rupa di ISI Yogyakarta, juga seorang kurator. Salah satunya saat ini beliau mengkuratori acara Nandur Serawung dan acara pameran-pameran lainnya Mas ya. Nah sebagai praktisi seni rupa juga Mas ya. Nah itu untuk strategi apa yang bisa Mas Rain terapkan untuk berkarya di saat kondisi pandemi seperti ini? Di masa pandemi bagi banyak seniman ada
ada kendala sekaligus berkah ya, karena mereka ada berkahnya ya, bisa bekerja di rumah itu, yang work from home itu bagi seniman itu sangat menguntungkan ya, karena waktu mereka di studio lebih banyak, mereka bisa menata ulang studionya, bisa melihat karyanya kembali, membuat eksperimen atau melakukan terobosan-terobosan teknis di karya, itu banyak waktu untuk itu. Mungkin beda dengan profesi lain yang membutuhkan harus keluar rumah, harus punya berelasi dengan orang lain. Bagi seniman itu sebenarnya tidak terlalu kendala ya. Untuk bekerjanya. Untuk bekerjanya. Ya. Tapi kalau untuk kemudian memasarkannya, mempublikasinya, memang ada banyak kendala ya. Walaupun selama ini juga ada beberapa praktek jual beli, kalau untuk urusan komodifikasi atau komersialnya seniman bisa langsung dengan pembeli ya. Tapi yang menarik kan juga di sekarang ini beberapa mulai masuk ke platform-platform digital ya, dengan berbagai macam variannya itu. Salah satunya misalnya NFT itu. Bagi seniman itu menjadi peluang yang bisa mereka gunakan karena tidak ada lagi batasan soal jarak misalnya, tidak ada lagi terjadi demokratisasi lah di dalam praktek seni gitu. Berarti sebelumnya tidak ada demokratisasi, tidak seperti itu juga? Ya sebenarnya ini juga menjadi persoalan bagi kita sih sebagai pelaku seni yang menjaga ini elitisme seni. Elitisme ya. Karena kalau di NFT tidak ada lagi elitisme kan. Kita tidak lagi di patron itu tidak seperti yang ada di praktek seni modern atau seni kontemporer ini ya. Patronnya justru ke publik. Bagaimana karya dihadirkan, dinilai oleh publik, yang dalam hal ini public user itu, yang itu sangat cair ya, yang tidak bisa dikendalikan oleh 1-2 agensi atau aktor. Jadi kalau NFT itu salah satu solusi, solusi untuk memasarkan karya atau berkarya dengan model baru, platform baru. Bagi yang untuk seniman yang dalam tanda kutip masih konvensional, berarti kan masih praktek-praktek pameran konvensional seperti itu ya, itu tadi ya terkendalanya pandemi ini Mas ya. Iya. Nah, apakah ada cara lain Mas? Menurut Mas Rain? Ya kalau di dalam praktek seni sebenarnya bentuk-bentuknya kan sangat beragam ya. Bisa menjadi seni yang sifatnya langsung dihadirkan ke publik, secara proaktif mendatangi publiknya, tidak harus mengundang gitu. Bisa juga dengan menggunakan karya-karya yang sifatnya tidak harus memajang karya. Jadi sebenarnya seniman itu kepentingannya adalah mempublikasikan, entah itu mempublikasikan gagasannya, kemudian dia mempromosikan dirinya itu, termasuk karyanya. Dan yang lain juga dia berusaha menjangkau publik, termasuk pasar. Saya kira hampir semua yang kita lakukan sekarang kan mengandalkan dunia internet ya, baik yang luring, yang seni yang konvensional maupun seni yang digital. Media itu hampir semuanya memakai. Saya hampir tidak menemukan seniman yang tidak memiliki media sosial itu, misalnya gitu. Entah itu Instagram, Facebook atau yang lain-lain, mereka semuanya mempunyai itu, dan banyak di antara mereka memaksimalkan cara-cara mempublikasikan itu. Dan juga ada beberapa galeri atau agensi seni yang mulai menggunakan platform digital untuk mempresentasikannya atau mempromosikan karya itu. Jadi tetap ada solusi ya untuk menggunakan media sosial yang ada. Nah, praktek kesenian saat pandemi saat ini kecenderungannya seperti apa Mas Rain? Yang terjadi secara umum ya, secara umum kalau di pandemi ini tidak ada perbedaan berarti sih dengan praktek sebelumnya. Paling yang kita lihat adalah semakin tergantungnya atau semakin
memaksimalkannya orang-orang menggunakan internet. Jadi mereka, kalau kita lihat seniman muda yang baru, kecenderungannya jadi sangat beragam ya. Mungkin karena referensi itu semakin banyak ya, akses untuk mendapatkan cita rasa seni yang sesuai dengan dirinya itu lebih gampang dicari oleh anak-anak muda itu. Jadi kalau kita lihat dalam satu angkatan misalnya di kampus itu, mereka bisa memiliki gaya atau kecenderungan yang berbeda-beda itu. Ada yang abstrak misalnya, ada yang dekoratif, ada yang bermacam gitu. Tentunya dengan kondisi seperti ini, Mas Rain selaku dosen di seni rupa, itu juga berpengaruh dengan sistem pengajaran tentunya. Ya. Seperti apa? Apakah itu juga akan diajarkan strategi-strategi saat ini untuk kedepannya, untuk praktek seni rupa? Kalau di soal, tentunya itu akan menjadi bagian yang dibicarakan ya, walaupun tidak secara spesifik masalah seni digital atau praktek di seni yang sekarang, media yang mulai berkembang. Tapi pengalaman kita di dalam pandemi ini kan entah nanti akan berakhir setelah ke depan setelah berakhir, tentu tetap merubah cara kita melihat kenyataannya. Kita tidak lagi menganggap bahwa media internet itu hanya salah satu alat, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Bagian dari yang kita mengekspresikan diri, bagian kita bertemu dan sebagainya. Walaupun sebelumnya mungkin kita dipaksa ya dengan sistem sekolah online, kuliah online, kemudian pameran online. Tetapi ke depan insya Allah menjadi normal, misalnya pandemi berakhir, cara-cara kita melihat media itu akan berubah. Karena kita tidak lagi menganggap internet sebagai hanya salah satu alat, tetapi bagian dari cara kita bertemu dengan orang lain gitu. Yang itu juga akan merubah cara kita melihat dunia itu. Jadi kecenderungan perkembangannya seperti itu, Mas? Iya, saya kira ya. Ke depannya. Ya. Jadi ini akan menjadi satu bentuk seni rupa baru, seperti kayak platform NFT tadi. Ya, bisa juga disebut bahwa kalau NFT itu bukan satu gaya atau bukan seni NFT ya. Iya. Tapi NFT itu platform ya. Platform. Yang di situ juga muncul banyak seni. Otomatis itu akan juga mengubah sudut pandang orang melihat karya dan mengubah untuk berkarya juga kan. Bisa jadi merubah cara orang melihat karya ya. Seperti yang tadi pengalaman yang tak tergantikan di ruang pamer, itu mungkin memang ada ya, masih ya. Karena selama orang masih punya bangunan dengan dinding, dengan ruang yang perlu diisi dengan artistik gitu, benda-benda artistik, akan selalu ada seni yang dianggap sebagai bagian dari desain rumah itu. Tapi di dalam dunia digital itu akan ada cara baru dalam menikmati seni itu. Cara yang sebelumnya tidak dipikirkan ya. Bagaimana karya yang hanya bersifat file gitu, yang entah itu file video MP4 selama ini orang kan posting aja. Ya, ternyata itu juga bisa dikoleksi, diberi nilai gitu, diberi nilai yang entah itu nilai yang bersifat material maupun nilai-nilai yang lebih dari itu gitu. Jadi kecenderungannya seperti itu, Mas. Yeah. Untuk kedepannya. Karena NFT itu sendiri kan bukan hanya untuk menjual sebenarnya, tapi untuk memberi nilai ya. Mendaftarkan token itu dalam pengertian benda itu memiliki nilai gitu. Dan sebenarnya itu sejalan dengan dunia seni ya. Yang kalau dalam seni konvensional nilai itu diberikan ke benda yang hanya benda. Misalnya lukisan ini hanya kanvas dan cat. Materialnya ya. Hanya material yang kalau itu dinilai mungkin hanya seberapa gitu loh, berapa ratus ribu. Tapi ketika diberi nilai seni, dia menjadi lebih secara komersial gitu. Nah, bedanya dengan NFT kan kalau saya lihat kan NFT itu tidak hanya seni rupa. Bahkan screenshot, bahkan potongan musik, potongan video bisa bernilai. Jadi
nilainya itu tergantung dari orangnya berarti Mas ya? Iya. Siapa yang buat? Maksudnya lebih kalau ke personal. di dunia digital atau media baru itu tidak ada konsumennya, tetapi user ya. Semua itu user. Kalau di dalam dunia konvensional itu ada produsen dan konsumen. Kalau dunia user itu berhak memberi nilai terhadap apa yang diproduksi oleh produsen. Jadi nilai itu muncul dari berbagai arah ya. Baik yang ketika memproduksi sudah memberi nilai dan akan dilegalisasi nilainya itu oleh user itu. Karena user itu aktif ya. Kalau konsumen kan pasif. Kalau di dunia digital tuh kita itu semua itu user. Kita bisa membuat, kita bisa mengkonsumsi, kita bisa mendistribusikan. Dan di dunia NFT juga terjadi seperti itu ya. Yang user itu aktif semuanya bersama-sama membangun nilai dari sebuah objek gitu. Yang disebut objek itu yang file itu. Yang diproduksi oleh seseorang dan kemudian beredar di dunia digital itu. Ini jadi kayak semacam kayak follower, fans ya, itu bisa dikapitalisasi. Signifikan ya, bisa dikapitalisasi ya. Jadi yang misalnya Jimmy sudah punya fans banyak gitu dengan permainan piawai gitarnya itu bisa dikomodifikasi itu. Iya. Kalau untuk legalitas NFT sendiri bagaimana, Mas? Apakah semacam kayak itu ada ketika kita mendaftar di NFT kita ibaratnya istilahnya di minting apa istilahnya? Di minting itu otomatis copyrightnya sudah penjagaan sudah termasuk. Itu katanya menguntungkan kreator ya, karena saya juga baru kan di situ, belum 3 hari lah, 4 hari lah, seminggu lah. Itu menguntungkan kreator karena NFT itu dengan sistem blockchain itu bisa mengkonfirmasi kehadiran sesuatu objek itu melalui berbagai arah, yang jaringan yang jejaring yang saling mengikat itu, yang sistem yang diambil dari kripto Bitcoinnya. Dengan cara itu sebuah benda atau sebuah file atau sebuah apapun itu bentuknya yang sudah didaftarkan di minting itu akan menjadi objek yang secara umum di dalam komunitas digital itu menjadi milik kreator, dan itu akan sistem royalti di dalam dunia NFT itu seumur hidup. Bahkan bisa diwariskan ke anak cucu itu. Nah itu apa bedanya dengan seni rupa konvensional seperti kayak lukisan? Itu kalau umpamanya saya beli lukisannya Mas Rain, itu hak cipta memang di Mas Rain. Tapi ketika secara materi itu saya kuasai, saya jual kan saya tidak ada kewajiban memberikan royalti. Iya, itu tidak terjadi di dunia seni rupa yang konvensional ya, atau yang konvensional kan seperti itu. Iya. Saya hanya menguasai material, hak cipta nama tetap Mas Rain, tapi ketika saya jual lagi kan tidak ada seniman tidak dapat. Iya. Kalau di NFT selama terjadi perpindahan transaksi itu selalu dapat yang akun yang mendaftarkan objek itu akan selalu mendapatkan royalti seumur hidup itu. Dan kalau rekeningnya atau dompetnya itu diwariskan ke anaknya, keluarganya, itu akan tetap terjadi perpindahan itu, royaltinya itu. Nah, terkait dengan kreativitas, berarti sini sudah tidak ada batasan lagi ya. Kita mengambil gambar. Ya. Bisa jadi kan saya kesini motret salah satu bagian dari lukisannya Mas Rain atau karyanya Mas Rain, terus saya NFT boleh dong berarti? Ya itu bisa terjadi ya. Tetapi di dalam dunia NFT akan ada sanksi sosial yang akan bisa komunitas ya. Ya, dan akan bisa netizen memberi sanksi di blacklist. Jadi akunnya yang walaupun sudah mungkin berjalan sudah dibangun lama akan dihilangkan dari platform itu. Sistemnya report ya. Sistemnya report ya. Lebih fair. Makanya juga dianjurkan kepada para kreator untuk segera mendaftarkan ke NFT karena untuk memberikan itu bahwa karya itu sudah menjadi milik kreator gitu. Menghindari terjadinya
nanti ketika NFT sangat umum misalnya gitu atau dunia blockchain ini menjadi umum, akan terjadi klaim yang dilakukan oleh yang lain, orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kalau sudah didaftarkan menjadi milik seseorang akan menjadi melekat kepada kreator itu. NFT ini tergolong baru. Kira-kira ini sudah berapa lama fenomena NFT ini? Untuk kalangan seni rupa di Jogja, khususnya ya. Kalau di internasional saya kurang tahu ya, mungkin nanti saya akan googling ya. Iya. Tetapi kalau di Jogja, yang di Jogja aja yang Jogja yang Mas Rain praktek saya dengar itu 3 bulanan yang lalu lah. Baru 3 bulan? 3 bulan atau 4 bulan. Tapi beberapa sudah mulai lebih dulu. Yang sekitar setengah tahunan yang lalu sudah lebih dulu. Walaupun dulu awalnya yang jadi perbincangan lebih ke cryptocurrency ya. Lebih ke sebagai mata uang kripto. Tapi ketika menjadi NFT itu memang baru sekitar 3 bulan itu. Bahwa ada yang disebut non-fungible token. Yaitu karya penokenan atau pembuatan token untuk benda-benda yang unik, yang tidak memiliki kesamaan dengan yang lain. Jadi sebenarnya yang di NFT kan itu semua apapun yang dianggap unik dan bisa menjadi diklaim oleh si kreator itu. Nah, untuk di seni rupa sendiri itu sudah cair sekali ya untuk praktek seni digital itu. Ya, seni rupa lebih potensial sih untuk teman-teman yang terutama kreator yang selama ini mungkin perumpamaannya kan seperti peluangnya itu yang di dalam seni yang konvensional itu pelakunya banyak tapi peluangnya kecil, misalnya kan galeri tidak banyak, kemudian balai lelang dan sebagainya tidak banyak, atau kurator tidak banyak, promotor tidak banyak, agensi tidak banyak. Tapi di dunia digital ini peluangnya besar tetapi pelakunya masih belum banyak ya. Dalam arti pelaku-pelaku yang memanfaatkan platform digital ini untuk berkreasi ini belum banyak. Dan kalau kita melihat ruang digital itu sangat tidak terbatas ya. Ya kita tidak tahu sampai sejauh mana ya nanti akan menjadi dinamika ini berkembang. Ya, seniman tentu kodratnya adalah menghasilkan karya. Dan saat ini ada NFT yang memberikan keleluasaan untuk seniman menampilkan karyanya dengan kebebasannya juga. Sistemnya demokratis ya istilahnya tuh Mas, demokratis dan peran dari user juga berpengaruh di situ. Jadi selaku hak cipta itu sudah diawasi secara komunitas dan adanya royalti. Ini sebenarnya sebuah terobosan dari sebuah teknologi digital yang saat ini berlangsung. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Jimmy penjabarannya. Semoga berkenan. Sampai jumpa lagi. Oke, pemirsa. Itu tadi perbincangan kita dengan Mas Rain Rosyidi. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya.